Malam ini kita bicara tentang nyali di Teluk Persia saat Washington yang sibuk mengklaim gencatan senjata sepihak. Tapi Teheran menjawabnya dengan barisan baja di jalanan kota, serta penyergapan kapal berbendera asing oleh Garda Revolusi bak di film laga. Nah, akankah keberanian ini memaksa lawan untuk mundur membisu atau akankah Selat Hormuz menjadi saksi runtuhnya hegemoni yang kini mulai berdebu? Kita bahas lebih dalam bersama narasumber kita, pengamat Timur Tengah Pizarro Ghazali Idrus. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Pizarro. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Yudi. Terima kasih ya berkenan bergabung di Indo Prime. Jadi Mas Pizarro, maksud dari dipamerkannya rudal alutsista di jalanan di Iran dan dirayakan oleh warga Iran itu tujuannya apa? Iya, kalau kita lihat ada 3 alasan utama ya Mas Yudi ya. Kenapa kemudian Iran menampilkan rudal-rudal canggih mereka ke kerumunan, ke masyarakat yang ada di Teheran. Yang pertama, ini penegasan bahwa mereka masih siap perang. Bahwa mereka tidak gentar, mereka bersiap, kalaupun keadaannya memaksa mereka kembali, worst scenario kembali berperang, mereka sudah siap. Saya kira ini salah satu pesan utama yang disampaikan oleh Iran ketika membopong rudal-rudal mereka di tengah masyarakat. Yang kedua ialah kita bisa melihat ya, ini pesan Mas Yudi dari penampilan rudal yang canggih ini ialah ini pesan kepada Amerika Serikat bahwa pemerintah Iran, militer Iran itu solid, tidak terpecah. Karena kita mengetahui Donald Trump beberapa waktu terakhir dia melihat bahwa pemerintahan Iran itu terpecah ya, ada fracture yang terjadi di internal pemerintah Iran yang kemudian itu dilegitimasi oleh Trump bahwa kekuatan militer Iran tidak seperti dulu, mereka sudah lemah dan bahkan mereka juga tidak memiliki tali komando yang sangat kuat gitu. Tetapi dengan kemudian dihadapkannya beberapa peralatan-peralatan canggih milik Iran, ini pesan bahwa kami tidak seperti disampaikan oleh Trump, kami tidak seperti digambarkan Amerika Serikat, kami solid di dalam satu komando di bawah Mujtaba Khomeini. Yang ketiga, kalau kita lihat ya bahwa Iran masih punya amunisi, Mas Yudi, ya, karena ini laporan dari militer Amerika Serikat saja mengatakan Iran itu 70% rudal itu masih mereka bisa kendalikan. Padahal kita melihat bahwa Donald Trump, kemudian Pete Hegseth seringkali mengatakan bahwa Iran tidak lagi memiliki kapasitas militer yang memadai, bahwa mereka sudah terpukul dari serangan yang dilakukan 40 hari oleh Amerika Serikat. Tetapi rudal yang diarak ke Teheran ini memberikan pesan bahwa kami masih punya stok-stok cadangan rudal dan kami siap melakukan pertarungan kembali dengan Amerika Serikat. Saya kira ada 3 poin utama itu, Mas Yudi, yang disampaikan Iran ketika mereka memapangkan ya beberapa alutsista canggih mereka. Kalau begitu kan mereka juga tidak hadir ya di negosiasi Pakistan 2.0 kemarin ya. Dengan yang fakta disampaikan Mas Pizarro barusan, apakah artinya kita akan melihat kembali kengerian perang lagi, Mas? Ya, pertama kalau kita lihat ya sekarang masing-masing pihak sebenarnya masih menahan diri untuk melakukan eskalasi konflik secara besar ya. Ada memang beberapa problem di lapangan seperti kapal Iran yang disita, kemudian nanti ada 2 kapal tanker yang terkait dengan Israel itu juga disita, tetapi kita belum lihat eskalasi ini begitu sangat besar. Tetapi jangan lupa Mas Yudi, Iran itu mengatakan bahwa pengunduran gencatan senjata dinilai oleh Trump itu hanya upaya buying time, mengulur waktu untuk kemudian dia reloading kapasitas militernya, reload kapasitas rudal udaranya hingga suatu ketika terjadi perang, itu Amerika Serikat bisa menyalakan serangan kembali kepada wilayah Iran. Saya kira Iran sekarang tidak bodoh. Dia memahami betul bagaimana ucapan Trump yang tidak bisa dipegang, kadang berubah A, B, C itu. Bukan tidak mungkin ada satu titik bahwa Amerika Serikat bisa saja menyerang kembali. Apalagi kalau kita lihat sekarang Amerika Serikat berupaya untuk memburu kapal-kapal Iran sampai Selat Malaka. Saya kira Iran ketika kemudian konstelasi ini begitu besar, negosiasi kemudian buntu dan mediasi oleh Pakistan gagal, bukan tidak mungkin ini eskalasi bisa kembali terjadi, Mas Yudi. Tinggal kemudian apakah eskalasi ini dalam skala yang kecil, skala menengah, atau skala besar. Tetapi jangan lupa Mas Yudi bahwa Pentagon sekarang sudah meminta 30 miliar US dollar itu dicairkan dari anggaran 2027 untuk kembali memperkuat alutsista khususnya rudal-rudal mereka. Itu belum disetujui itu ya Mas ya? Ya, memang belum disetujui ya, tetapi ini Pentagon sudah meminta agar itu dicairkan lebih cepat. Ini kan dana 2027 itu kan 1,5 triliun US dollar, itu kan anggaran 2027. Tetapi kita mengetahui, kalau kita sekarang kan serangan-serangan udara dari Amerika Serikat kita lihat itu tidak lagi sekarang kuat, tidak lagi intens. Kenapa? Karena cadangan rudal Patriot mereka, THWED mereka itu sudah habis. Ya, seperti itu. Makanya untuk kembali mereload, untuk kembali mengisi amunisi mereka meminta 30 miliar anggaran militer untuk sistem pertahanan udara itu kemudian dicairkan segera. Artinya ini Amerika Serikat juga dalam masa-masa menjaga kaki gitu. Kalau jika suatu ketika terjadi peperangan itu kemudian mereka bisa melakukan kembali serangan kepada Iran.
Mas Pizarro, reload ini kan juga termasuk melihat titik mana mereka bisa menyerang ke Iran kembali ya. Karena kan Iran sudah menghancurkan beberapa pangkalan militer Amerika di negara Teluk begitu. Masih adakah titik pangkalan militer Amerika untuk melancarkan serangan? Iya, memang kalau kita lihat sekarang beberapa pangkalan Amerika Serikat itu berhasil dihancurkan oleh Iran, tetapi tidak betul-betul lumpuh, Mas Yudi. Masih ada beberapa yang masih bisa dimanfaatkan. Atau mereka kemudian melakukan serangan dari jarak jauh dari beberapa negara, ataupun dari beberapa negara-negara Teluk yang masih punya hubungan kuat dengan mereka, seperti Uni Emirat Arab, ataupun Bahrain, atau serangan dari Teluk Oman yang sekarang diblokade oleh, yang sedang diblokade oleh navalnya Amerika Serikat. Saya kira itu ada beberapa opsi-opsi itu yang bisa dimaksimalkan oleh Amerika Serikat untuk melakukan serangan kepada Iran. Problematikanya, ini kalau ini dilakukan oleh Trump, ini menurut saya sama juga dengan bunuh diri militer. Karena Donald Trump akan semakin sulit dia exit strategi, keluar dari perang panjang yang selama dia hindari, karena Iran itu pasti tidak akan menyerah. Mau Pulau Kak sampai dikuasai kek, sampai kemudian Pulau Selat Hormuz diserang kek, kalau kita lihat ketika dia berperang dengan Irak 8 tahun, itu mereka siap. Apalagi sekarang baru 40 hari nih Mas Yudi, ya, gitu. Dan dulu dalam perang Iran lawan Irak, mereka nggak punya reaktor nuklir yang sangat kuat, mereka nggak punya cadangan uranium yang sudah diperkaya, mereka nggak punya rudal balistik gitu. Artinya kemampuan militer mereka sudah berkali-kali lipat lebih bagus ketimbang yang terjadi ada dalam perang-perang sebelumnya. Maka saya kira Iran di sini tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika ingin diperpanjang, itu malah yang diuntungkan itu Iran, karena Iran bisa menghabisi ongkos ekonomi Amerika Serikat, bisa menghabisi ongkos militer Amerika Serikat, dan menghabisi ongkos politiknya Donald Trump yang hanya beberapa bulan, Mas Yudi, kita mau tahu akan masuk kepada midterm election. Baik, persis seperti yang Mas Pizarro sampaikan tadi, ini bicara soal amunisi Amerika ya Mas ya. Center for Strategic and International Studies CSIS mengeluarkan laporan terbaru yang menyebut Amerika Serikat diduga kekurangan stok amunisi akibat konflik dengan Iran. Kita simak dulu ya Mas ya informasinya berikut ini. Jadi selama perang dengan Iran, Amerika Serikat menggunakan 7 amunisi secara intensif. 4 diantaranya diduga hanya tersisa kurang dari setengah persediaan dari sebelum perang. Di antaranya rudal balistik tahun 2026 sebelum perang. Amerika punya 90 stok yang digunakan 45% untuk perang dengan Iran. 45% ya. Kemudian kalau tadi 45%, stok tahun ini sebelum perang Amerika punya 23.000 rudal Patriot. Nah ini udah menggunakan hampir 50% rudal Patriot untuk menyerang Iran. Berikutnya, sistem pertahanan rudal balistik yang sebelumnya diperkirakan Amerika punya 360 sistem pertahanan rudal balistik. Selama perang dengan Iran ini juga sudah digunakan lebih dari 50%. 50%. Berarti tinggal setengahnya beberapa alutsistanya ya. Nah, untuk mengembalikan persediaan ke tingkat yang sama seperti saat sebelum perang, Amerika butuh waktu 1 hingga 4 tahun. Berkurangnya persediaan juga akan mempengaruhi pasukan rudal Patriot, sistem pertahanan rudal balistik dan rudal balistik ke negara sekutu Amerika, salah satunya Ukraina. Baik, kita lanjutkan dialog kita, Mas Pizarro, dengan kondisi Amerika Serikat yang seperti tadi kita sudah ulas. Internal di dalam negeri mereka sendiri seperti apa, Mas? Apakah pencairan dana yang diminta tadi juga akan segera dicairkan? Itu putusan mutlak. Kemudian apakah ini akan didukung oleh parlemen? Karena mengingat banyak warga juga yang sebenarnya tidak sepaham dengan rencana Amerika ini, Mas Pizarro. Betul, ini menurut saya akan menjadi simalakama bagi Donald Trump, Mas Yudi ya. Karena kalau dia memaksakan untuk tetap meminta pencairan anggaran cash dari militer, dia akan menghadapi tekanan publik yang begitu sangat kuat di dalam internal Amerika Serikat. Dan kita mengetahui bahwa approval ratingnya Donald Trump itu sudah terjun bebas ke angka 36%. Mungkin saja ini akan kemudian diloloskan oleh Kongres karena majority Kongres masih dikuasai oleh Partai Demokrat. Tetapi sekarang udah banyak sekali tekanan-tekanan dari Partai Republik, tekanan-tekanan dari internal militer Amerika sendiri yang menolak perpanjangan perang. Baru-baru ini kita melihat bahwa Menteri Angkatan Laut Amerika Serikat John Pillen, Mas Yudi, itu mundur. Ya, ini mengalami informasi di belakang layar terjadi konfrontasi dia dengan Peter Hegseth, yang Peter Hegseth meminta dia kemudian harus terlibat banyak
upaya penyerangan kepada laut Iran, kemudian kepada kapal-kapal Iran, tetapi John Billen itu kemudian mempertimbangkan ulang karena ini menurut mereka ini bentuk bunuh diri jika mereka melakukan serangan membabi buta kepada Iran, dan kemudian Iran pasti akan dengan mudah melakukan serangan kepada kapal-kapal tanker. Iran sendiri sekarang sudah mempersiapkan sekitar 1.000 kapal-kapal kecil yang itu istilahnya itu siap sahid lah kayak gitu ya, siap menabrakkan diri kepada kapal-kapal tanker Amerika Serikat yang besar-besar itu, dan mereka sudah mengukur semuanya. Jadi kalau kita lihat sekarang justru terjadi perpecahan di internal Amerika Serikat ya, di masyarakatnya sendiri. Bahkan pendukung-pendukung Trump yang tadinya mendukung Trump itu kan sudah berbalik arah sekarang, Mas Yudi ya. Demonstrasi no king movement itu kebanyakan terjadi juga di beberapa kantong-kantong konservatif ataupun partai Republik itu. Jadi ini Trump harus gambling sekarang. Dia berkejaran dengan waktu. Ya, jika perang ini tidak bisa segera dimenangkan oleh dia kemudian akan turun kredibilitasnya dan juga berpengaruh kepada pemilu nanti akhir 2026 di November, dan akan membuat pergeseran transformasi politik dari tadi kemudian mereka menguasai Kongres. Bukan tidak mungkin jika perang ini berlangsung dan kemudian banyak tentara yang tewas, itu justru membuat Partai Republik terjun bebas di Kongres nanti. Menarik ya. Izin saya batuk dulu sebentar. Mas Pizarro, kalau kita lihat Iran sendiri positioningnya, ini apakah dia defensif, apakah dia dalam posisi yang ofensif, apakah Iran sendiri ini bisa mengambil kesempatan seperti yang dilakukan lawannya ketika mereka sedang katakanlah tanda kutip lengah begitu, mungkinkah dia mengambil jalan pintas seperti itu untuk bisa unggul dalam sisi perang ini, Mas Pizarro? Iya, kalau kita lihat ya Ketua Parlemen Galibaf ya, Muhammad Bagir Galibaf, kemudian Presiden Masoud Pezeshkian, lalu Menteri Luar Negeri Ali Abbas Arqi, mereka selalu mengatakan bahwa kita tidak ingin mencari pertempuran, peperangan, tetapi ketika kemudian kedaulatan kami dilanggar, ketika ada upaya ancaman kepada kami dan kemudian upaya untuk mencoreng kedaulatan kami, apalagi dengan invasi, mereka siap melakukan pertempuran seperti itu. Dan ini kalau kita lihat sudah terjadi nih. Ini Mas Yudi, kita lihat sekarang Iran itu bahkan sudah menangkap tuh 2 kapal tanker yang terkait Israel ya, yang disebut-sebut oleh Iran, itu sudah mereka lakukan. Ini sebagai balasan ketika kapal tanker mereka yang baru pulang dari Malaysia itu juga kemudian dibajak oleh Amerika Serikat. Kemudian juga udah ada serangan drone-drone kepada kapal tanker, kepada kapal induknya Amerika Serikat yang sedang menahan kapalnya Iran. Artinya eskalasi ini di bawah meja atau di akar rumput ini udah mulai terletup ini. Mas Yudi gitu ya. Di Libanon juga sama. Libanon ini Hizbullah udah siap untuk melakukan peperangan lagi kepada Israel. Jadi kalau kita lihat bukan tidak mungkin konstelasi peperangan bisa saja terjadi, walaupun kita berharap akan ada negosiasi kembali di antara mereka. Mas Pizarro, berarti situasinya saat ini saya bisa bilang sulit untuk mempercayai di mana satu pihak yang mengatakan akan ada kesepakatan karena masing-masing ini punya kepentingannya sendiri dan masing-masing punya backup plan-nya ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencananya. Bolehkah saya bilang begitu? Iya, Mas Yudi, Iran trauma sebenarnya. Iran trauma dalam berkali-kali negosiasi, diplomasi. Mereka tuh bukan hanya dikhianati, tapi diserang di tengah negosiasi. Iran tidak lagi mau negosiasi, kemudian perang, negosiasi, kemudian perang. Mereka tuh sudah lelah. Begitu, apalagi di internal masyarakat Iran, sudah banyak sekali sayup-sayup atau demonstrasi yang mengatakan, sudahlah, tidak ada gunanya kita pergi ke Islamabad gitu. Karena Amerika Serikat benar-benar tidak ingin mencari perdamaian. Ini yang kemudian, kalau kita lihat ya, bahwa konstelasi di lapangan ini masih dalam titik panas gitu ya. Bahkan negosiasi diperpanjang itu bukan karena berhasil, Mas Yudi, tetapi karena tidak ada kesepakatan di antara mereka gitu. Jadi kita tidak tahu, apalagi ini sepihak kan dilakukan oleh Amerika Serikat, kita tidak tahu apakah di tengah jalan kemudian akan terjadi peperangan. Nah, ini kalau gencatan senjata ini kira-kira akan berlangsung sampai berapa lama? Karena kan kita tahu Iran sendiri sudah waspada dengan kemungkinan yang terjadi karena mereka sudah dikecewakan beberapa kali sebelumnya begitu. Nah, kira-kira ini akan sejauh apa nih Mas Pizarro? Pertama, akan sangat sulit kita memastikan gencatan senjata ini apakah berlangsung pendek ataupun panjang. Minimal ada 2 hal faktor utama. Pertama, sejauh mana Amerika Serikat itu punya political will, ya Mas Yudi ya, untuk kemudian kembali ke meja perundingan. Masalahnya, ini walaupun tim negosiatornya Amerika Serikat itu mau perunding, tetapi Donald Trump suka sekali membuat klaim-klaim yang bikin Iran marah. Misalkan ketika G Defense mau berangkat, tiba-tiba Trump mengatakan Iran itu sudah kalah, sudah menyerah. Ini kan membuat distrust kepada Iran, dan kemudian mereka tidak berharap bahwa gencatan senjata ini diperpanjang betul-betul memang ingin mencari perdamaian. Seperti kata Galibaf, ini diperpanjang hanya untuk reload senjata saja, yang di tengah jalan bukan tidak mungkin akan terjadi peperangan seperti itu. Kedua, sejauh mana konsistensi iman Pakistan nih, iman diplomasinya gitu. Apakah dia tetap tough
tetap kuat gitu ya. Karena ini pertaruhan juga bagi Pakistan. Kalau gagal itu dia juga bisa kemakan nanti. Ya konstelasi itu bisa bergeser kepada wilayah Asia Selatan dan lain sebagainya. Tetapi sekarang ada upaya-upaya untuk tetap membawa ini ke meja perundingan. Kita berharap memang ada informasi kata 2 hari lagi akan terjadi perundingan, walaupun itu belum pasti. Tetapi tampaknya perundingan yang betul-betul mencapai kesepakatan masih sangat-sangat jauh untuk kita lihat. Kan Amerika juga mau pemilu sela ya Mas Pizarro. Tadi yang Mas Pizarro juga sempat singgung juga akan bertahan sampai November atau gimana ya Mas ya? Iya, menurut saya sekarang Trump ada 2 pilihan. Apakah dia ingin keluar dalam kesepakatan dalam perang ini dan kemudian itu bisa memberikan nafas bagi bangsa Amerika Serikat atau mungkin memulihkan kepercayaan masyarakat Amerika pada dia walaupun itu susah, atau kemudian ingin memperpanjang perang tanpa ada hasil. Ingat Mas Yudi, perang lawan Irak aja itu 8 tahun. Amerika ya, itu dia nggak punya reaktor nuklir apa-apa. Sekarang lawan Iran nggak mungkin kan cuma sebulan 2 bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Dan jika ini terjadi tanpa ada kemenangan, bukan tidak mungkin kekuatan Partai Republik itu tidak lagi dominan di Kongres, dan kemudian ke depan Demokrat mudah sekali menjegal kegiatan-kegiatan Trump yang ingin melakukan invasi militer. Itu bisa berbalik arah berarti nanti ya Mas Pizarro? Betul, ini akan bahkan bisa berubah 180% derajat gitu ya. Karena sekarang Partai Republik hanya menang tipis, Mas Yudi, cuma 3 di kursi DPR dan 6 di kursi Senat. Itu sangat-sangat tipis sekali. Kalau kemudian terjadi pembelokan arah di beberapa basis-basis Partai Republik di pemilu Amerika Serikat, bukan tidak mungkin Demokrat justru akan menjadi mayoritas. Mas Pizarro, juga ada yang menyinggung tentang dari Selat Hormuz ke Selat Malaka nih. Asia Tenggara juga ini sudah mulai bereaksi nih. Malaysia, Singapura, Indonesia juga katanya akan memperkuat keamanan. Tanggapannya gimana itu Mas Pizarro? Menurut saya ini pesan kepada Cina, Mas, bukan kepada kita. Ini pesan kepada Cina. Karena Selat Malaka itu hidup matinya Cina. 70-80% jalur perdagangan Cina itu lewat Selat Malaka. Seperti itu. Jadi menurut saya ini pesan kepada Trump kepada Cina untuk meminta Cina menghentikan invasi perlawanan dari Iran dan mencoba untuk melemahkan sektor ekonominya Iran, seperti itu. Menurut saya ini pesan di belakang layarnya Amerika Serikat. Tetapi ini akan tergantung apakah akan ada eskalasi militer di situ. Saya kira Amerika Serikat masih menahan diri ya, tetapi kalau kemudian terjadi eskalasi militer di situ, misalkan kapal-kapal Cina ditembaki, bukan tidak mungkin ini tombol merah untuk Perang Dunia Ketiga. Waduh. Potensi akan ada kejutan itu berarti apakah besar Mas Pizarro, ataukah kita hanya menunggu babak dari Iran, Amerika Serikat, Israel ini akan selesai atau seperti apa? Ini tergantung Mas Yudi, apakah Amerika Serikat mendefinisikan diplomasi harus didapatkan dalam 1 hari 1 malam. Ini problematikanya. Trump itu pengen diplomasi dengan Iran secepat-cepatnya dalam tempo sesingkat-singkatnya. Seperti itu. Padahal kalau kita lihat eranya Obama, sampai dia mau membawa Iran ke meja perundingan itu butuh 6 tahun, Mas Yudi. Dari 2009 itu pendekatannya, baru 2015 itu bongnya. Bayangkan Trump ini baru beberapa hari saja, baru beberapa bulan saja, itu gaya diplomasinya meminta Iran menyerah. Kalau ini terus terjadi, saya pesimis ya bahwa perdamaian bisa kita lihat dalam waktu dekat, dan bukan tidak mungkin eskalasi konflik masih bisa terus terjadi. Baik, Mas Pizarro kapan-kapan mampir ke studio Sindo, Mas. Mungkin kita bisa ngobrol di sini lebih lengkap lagi, Mas. Terima kasih banyak ya Mas sudah berbagi bersama kami. Selamat malam Mas Pizarro, assalamualaikum.